Karena seringkali kita beriman, tapi iman kita ngaco. Yudas ayat 20. Maka itu kenapa saya berkata, bukan iman perwira itu yang menyembuhkan. Kalau saudara berkata iman itu salah. Karena apa? Karena iman yang salah tidak akan buat apa-apa. Yudas ayat 20. Yudas cuma satu pasal sebelum Wahyu. Pas sebelum Wahyu itu kitab Yudas. Ayat yang ke-20. Silakan salah seorang membaca. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau firman berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dengar kan? Kalau saudara punya bahasa Inggris kan the most holy faith. Berarti ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang tidak suci. Betul tidak? Kalau ada imanmu yang paling suci, saudara, berarti ada iman yang lain-lain. Maka perwira itu ada di dalam iman yang paling suci. Dan ternyata iman yang paling suci itu kalau menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tidak diragukan, tidak direndahkan otoritasnya. Bayangkan Yesus belum naik ke surga, kok bisa perwira itu menempatkan Yesus sehebat itu? Bukan orang Yahudi lagi. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita sering baca, suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Terus dia tanya, menurut kamu aku ini siapa? Pernah ingat firman itu? Saudara, gunakan ayat itu sesering mungkin dalam hidup kita untuk menanyakan. Hari ini buat saya Yesus itu siapa? Penting, saudara. Saya hampir menanyakan itu tiap hari dalam hati saya. Kenapa? Karena seringkali kita sering salah menempatkan Yesus. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menempatkan Yesus sebagai Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Pemilik dan penguasa tunggal atas hidup ini. Jadi kalau kita mau melangkahkan kaki saja, kita harus tanya dulu. Tuhan, boleh tidak aku? Apa saja yang kita harus buat? Jadikan dia itu Tuhan. Pemegang otoritas tunggal dalam hidup ini. Untuk apa saja. Termasuk dompet kita pun. Yesus jadi Tuhan atas dompet itu. Kok nggak ada yang ngamen? Kenapa? Saya sering berkata gini, dengar saudara. Musuh utama kita bukan dosa, bukan setan. Ingat itu. Setan dan dosa sudah dikalahkan sejak Yesus bangkit. Bukan urusan kita. Jadi yang perlu kita taklukkan adalah dompet itu. Bukan setan lagi. Betul? Karena seringkali di dompet itu ada setannya masalahnya. Kita harus tahu itu. Seringkali ribut pasti karena dompet, karena duit. Maka itu taklukkan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, aduh saudara, luar biasa. Yakobus 4 ayat 7. Silakan dibaca. Ini yang meyakinkan bahwa setan bukan urusan kita. Kalau kita menganggap dia Tuhan, menganggap dia Tuhan, hebat. Yakobus 4 ayat 7. Silakan. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Bapa. Ya. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Haleluya. Saudara, cuma satu persyaratannya kapan setan lari dari kita. Kalau kita tunduk kepada Bapa di surga. Nah, arti kata tunduk itu apa? Ayo. Iya, taat. Arti taat itu apa? Nurut. Iya, arti nurut itu apa? Lebih jauh, saya mau baca terus. Kenapa? Melakukan kehendak Tuhan. Iya, artinya prajurit itu tunduk pada komandan. Betul? Kita harus tunduk kepada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi kalau setan itu tahu saudara dan saya itu menuhankan Yesus dalam segala hal, percayalah, iblis itu gak usah diusir, dia pergi sendiri. Kok gak amin lagi? Ya, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Di Kisah Rasul 16 ada kisah yang jelek. Masih ingat anak-anak Imam Skewa?
Ya enggak, mereka ngusir setan. Dalam nama Yesus yang diperintahkan Paulus, aku usir kamu. Setannya tertawa. Hihi, siapa kamu? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Nah, walaupun menggunakan nama Yesus, kalau kita nggak pernah tunduk kepada Yesus yang adalah Tuhan, setan itu nggak bergeming, dan nggak takut. Kisah Rasul 19 ayat berapa Pak David? 13 ke bawah. Kisah Rasul 19. Maka itu jangan sembarang menggunakan nama Yesus. 19, Kisah Rasul 19. Jangan asal menggunakan nama Yesus. Setan tahu, saudara. Kalau kita nggak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan, ngomonglah, ngusirlah setan dengan nama Yesus sampai berbusa mulut ini, sampai tenggorokannya serak. Setan nggak akan pergi, karena setan tahu kita ini tunduk atau tidak kepada Tuhan Yesus. Kita jadikan dia itu Tuhan atau tidak dalam hidup ini. Jadi nggak usah takut setan. Siapa yang takut kita? Setan yang takut kita. Kalau setan tahu kita menganggap Yesus adalah Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan cuma rajin berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jangan cuma rajin gitu aja, jadi latah itu nanti. Tapi tanya dalam hati kita, betulkah dia Tuhan buat saya? Kalau dia Tuhan, ikuti, taati semua perintahnya. Kalau dia berkata jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau dia berkata berserah, ya berserah. Kalau dia berkata pergi, ya pergi. Saya akan akhiri dengan iman nenek moyang kita, Abraham. Betul? Dari awal, Abraham adalah model iman kita. Saya kagum. Saya tanya kepada saudara, pertama kali Abraham dipanggil Yahweh dalam Kejadian 12 untuk dia pergi, dia sudah percaya Yahweh Israel atau belum? Belum, betul. Dia masih penyembah berhala, saudara. Ayo kita jujur-jujuran dah. Sekristen-kristennya kita, tahu kalimat ini? Sekristen-kristennya kita. Misalnya ditanya, kapan kamu itu dibaptis? Wih, pokoknya stasiun bios belum dibangun. Wih, tahun berapa itu? Lama bener. Oke? Sekristen-kristennya kita, dengarkan ini, saudara. Ini konsep penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan, maka Kristen kita nggak akan ada artinya dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan itulah segala-galanya dalam hidup. Maka itu penting sekali kita menanyakan pada diri kita ini, seberapa jauh ketaatan kita kepada Dia. Ayo, sekristen-kristennya kita. Nanti malam tiba-tiba Tuhan berkata, misalnya, Tina, besok kamu ke Cengkareng, ke airport. Pokoknya kamu pergi. Tapi kemana nggak tahu. Pergi, pokoknya pergi. Bawa semua keluargamu. Kan begitu bukan firman Yahweh kepada Abraham? Pergi besok. Tinggalkan semuanya. Ayo saudara, sekresen-kresennya kita, pergi nggak besok kalau kita dengar suara seperti itu? Mikir dong. Ya kemana? Kemana? Abraham itu nggak ditunjuk suruh kemana. Betul? Nggak ditunjukin. Pokoknya kamu pergi. Jadi Abraham walaupun belum kenal Bapa di sorga, tapi dia sudah menganggap yang bicara adalah Tuhannya. Maka itu perintahnya ditaati. Kagum sekali. Jadi Kristen kita kalau tidak model iman Abraham yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Yahweh adalah Tuhan yang berbicara, maka kita percuma. Saya tidak bisa memberikan syarat begini. Nomor 1 saudara, nomor 2 saudara, nomor 3 tidak. Itu urusan kita masing-masing. Kalau kita makin kenal dia, kita nggak usah takut. Saya beri contoh. Kalau ada 2 orang, ini papanya dari anak itu, misalnya nomor 3 tahun. Yang satu, ini teman papanya. Oke? Waktu anak itu diletakkan di atas meja agak tinggi. Terus papanya dan teman papanya itu duduk di bawah. Ayo kamu lompat, ayo kamu lompat. Anak ini pasti lompat ke papanya, bukan ke teman papanya. Kenapa? Nah, itulah Tuhan. Jadi kalau saudara sering membantah Tuhan, berarti saudara munafik.
Karena kita cuma menyebut dia Tuhan tapi nggak mau mengakui dia Tuhan. Karena seringkali kita beriman tapi iman kita ngaco. Yudas ayat 20.